Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel ini, channel yang selalu menyajikan video dan informasi dan berita seputaran sirkuit Mandalika. Ya, jadi Pertamina Mandalika International Circuit telah sukses menggelarkan event balapan MotoGP pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2023. Dan yang menjadi pemegang podium pertama saat itu ialah Francesco Bagnaia. Ya, namun saat ini ada mantan pembalap MotoGP yang menyesal langsung dan mengomentari sirkuit Mandalika tersebut. Siapakah dia? Yaitu Jorge Lorenzo. Ya, Jorge Lorenzo mengomentari sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan dia mengatakan lintasan pinggir laut itu indah dan punya daya tarik yang kuat. Jorge Lorenzo menyesal kenapa dirinya harus pensiun lebih dulu sebelum merasakan balapan di sirkuit Mandalika. Ex-pembalap berjuluk Explorer itu sebenarnya sempat menjajal aspal lintasan tersebut, namun menggunakan mobil untuk keperluan promosi. Saya pernah mengikuti sirkuit tersebut menggunakan mobil untuk keperluan promosi perusahaan Filipina. Saya pikir ini merupakan sirkuit yang sangat bagus, namun sialnya saya tidak bisa balapan di sana karena sudah terlanjur pensiun, ujar Lorenzo. Lebih jauh, Lorenzo juga menyesal lantaran tak bisa pembalap di hadapan para penggemarnya di Indonesia, padahal ia merupakan impiannya sejak lama. Ya, karena saya paham penggemar saya di Indonesia sangatlah banyak. Mereka benar-benar menyukai saya, ungkap dia. Lorenzo sadar dirinya mustahil pembalap di MotoGP Mandalika, namun dia janji suatu hari nanti akan datang langsung ke lintasan untuk menyaksikan para pembalap dari atas tribun. Saya janji akan menjadi penonton untuk menyaksikan para pembalap bersaing di Mandalika, tegas dia. Jorge Lorenzo sudah berada di Indonesia sejak Selasa. Dia datang sebagai brand ambassador, produsen motor listrik, dan yang baru saja meluncurkan produk baru di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pria berusia 36 tahun itu mengaku senang setiap kali datang ke Indonesia. Bahkan dia merasa nyaman dan jauh cinta pada bumi pertiwi. Aku mencintaimu Indonesia, aku suka dengan orang-orangnya yang baik dan ramah. Indonesia selalu membuatku nyaman, kata Lorenzo. Ya, Jorge Lorenzo merupakan seorang mantan pembalap MotoGP asal Spanyol. Ia merupakan juara dunia kelas 250cc dan tanggal 10 Oktober 2010 Jorge Lorenzo memastikan diri sebagai juara dunia MotoGP. Untuk pertama kalinya walaupun hanya finish ketiga di GP Malaysia, pada 14 November 2019 ia memutuskan untuk pensiun akibat cedera parah yang dideritanya sejak MotoGP Asen. Jorge Lorenzo memulai karirnya di dunia MotoGP di kelas 125cc pada tahun 2002. Pada seri Spanyol, saat itu ia tidak bisa mengikuti sesi latihan karena usianya tidak mencukupi. Karena regulasi MotoGP mengharuskan seorang pembalap minimal berusia 15 tahun untuk bisa turun di MotoGP. Namun ia bisa mengikuti sesi kualifikasi kedua karena hari itu tepat hari ulang tahunnya yang ke-15. Ia mulai Grand Prix pertamanya di musim berikutnya pada seri Rio de Janeiro di Brazil. Dua musim berikutnya yaitu tahun 2005 ia turun di kelas 250cc. Sejak saat itu ia mulai diperhitungkan keberadaannya di dunia MotoGP. Dengan meraih 6 kali podium di musim 2005, pada 2006 ia berhasil meraih kemenangan balapan kelas 250cc. Di Qatar di musim 2006 juga ia berhasil meraih 8 kali kemenangan dan 10 pole position yang kemudian mengantarnya menjadi juara dunia 250cc untuk pertama kalinya. Selanjutnya di musim 2007 ia berhasil mempertahankan mahkota juara dunia 250cc setelah meraih 9 kali kemenangan dan 9 kali pole position. Ya, pada 25 Juli 2007 ia menandatangani kontrak dengan FAT Yamaha dan menjadi rekan Valentino Rossi untuk musim 2008 sampai dengan 2009. Pada seri pertamanya di kelas MotoGP 2008, ia langsung merebut pole position dan membuat ia menjadi orang kedua yang melakukan itu sejak Max Biaggi melakukannya pada tahun 1998. 3 seri berikutnya ia mempertahankan pole positionnya dan memenangi kelas MotoGP untuk pertama kali di sirkuit Estoril, Portugal. Di seri selanjutnya di MotoGP Grand Prix of China,
Ia mengalami kecelakaan hebat pada sesi latihan sehingga membuatnya tidak bisa membalap secara fit di balapan tersebut. Walaupun akhirnya secara brilian ia mampu finish keempat saat lomba. Selanjutnya di seri Les Mans, lagi-lagi Lorenzo mengalami kecelakaan di sesi latihan bebas. Namun secara brilian ia bisa balapan di finish kedua. Jadi kesalahan belum terakhir dari Lorenzo saat ia kembali lagi mengalami kecelakaan di seri Mugello. Dan puncaknya di sirkuit Catalunya saat ia lagi-lagi terjatuh dan akhirnya menyebabkan gagal mengikuti balapan. Ya, Lorenzo kemudian kembali turun balapan di Donington Park dan berakhir dengan finish di P6. Hasil yang sama ia bukukan kembali di seri selanjutnya di Assen, sebelum akhirnya lagi-lagi mengalami kecelakaan di seri Jerman. Kemudian di seri Laguna Seca, Lorenzo kembali lagi mengalami kecelakaan hebat saat balapan, yang membuatnya kemudian disebut sebagai pembalap rookie MotoGP yang paling banyak mengalami kecelakaan. Lorenzo kemudian meraih 2 podium di San Marino dan Indianapolis. Secara keseluruhan, ia berada di P4 klasemen musim 2008 dengan 190 poin. Masuk ke musim 2009, Jorge Lorenzo tampil semakin kuat dan matang. Ia terus menempel ketat seniornya di tim Yamaha, Valentino Rossi, sepanjang musim. Di musim 2009, Lorenzo tampil sebagai juara di 4 balapan Jepang, Prancis, Indianapolis, dan Portugal. Ia juga mampu meraih 5 kali pole dan total 12 podium. Di akhir musim, Lorenzo berada di P2 klasemen dengan raih 261 poin. Tanggal 25 Agustus 2009, Jorge Lorenzo mengakhiri gosip tentang peluang pindahan dirinya ke Honda atau Ducati untuk musim 2010 dengan mendatangi perpanjangan kontrak bersama Yamaha. Ducati dilaporkan menawari Lorenzo dengan kontrak bernilai $15 juta semusim untuk menjadi rekan setim Casey Stoner di musim 2010. Namun Lorenzo akhirnya lebih memilih untuk bertahan di Yamaha. Jadi Lorenzo sempat mengalami cedera ringan di tangan karena mengalami kecelakaan saat pramusim 2010. Ia kemudian memilih untuk tidak mengikuti beberapa sesi tes di awal musim. Pada balapan pertama di Qatar, Lorenzo mampu finish kedua di belakang Rossi, sekalipun kondisi tubuhnya sebenarnya tidak memungkinkannya untuk membalap. Segera setelah Rossi dipastikan absen beberapa seri akibat cedera karena kecelakaan di Mugello, Yamaha kemudian membelakangi Lorenzo agar bisa menjadi penantang gelar juara dunia 2010. Setelah meraih 4 kemenangan dari 6 lomba awal, Lorenzo naik ke puncak klasemen dan ia memiliki selisih 47 angka atas saingannya di P2. Kemenangan di Assen kemudian mengantarkan Lorenzo menjadi pembalap ke-7 yang mampu meraih kemenangan di sirkuit legendaris itu dalam 3 kelas yang berbeda. Ya, jadi inilah berita yang dapat Arben sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memberikan dukungan kepada channel ini. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan tentunya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.